Selamat datang adik-adik, sudah siap belajar hari ini? Dalam media pembelajaran ini akan membahas mengenai topik yang sangat menarik, yaitu tentang gerak lurus. Dalam media pembelajaran ini terdapat 3 konten. Yang pertama, materi, yang kedua, video, dan yang ketiga adalah soal. Yuk, mari mencoba menjelajahinya. Caranya gampang, klik bagian yang ingin kalian buka. Oke, yang pertama, materi. Gerak adalah perubahan posisi suatu objek yang diamati dari suatu titik acuan. Titik acuan yang dimaksud didefinisikan sebagai titik awal objek tersebut ataupun titik tempat pengamat berada. Selanjutnya, gerak lurus. Gerak lurus adalah gerakan suatu benda atau objek yang lintasannya berupa garis lurus atau tidak berbelok-belok. Contohnya, pada suatu mobil bergerak dengan lintasan yang lurus dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Pada saat suatu objek bergerak, objek tersebut akan mengalami perubahan jarak, serta dapat pula mengalami perubahan posisi atau biasa disebut perpindahan. Berikut dijelaskan lebih lanjut. Posisi. Posisi adalah suatu kondisi vektor yang merepresentasikan keberadaan satu titik terhadap titik lainnya. Contohnya yakni posisi A, posisi C, dan posisi B. Jarak. Jarak adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh suatu benda dalam waktu tertentu mulai dari posisi awal dan selesai pada posisi akhir. Contohnya yakni jarak dari kota A ke kota B. Perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi atau kedudukan suatu benda dari keadaan awal ke keadaan akhirnya. Contohnya, suatu mobil berpindah dari kota B menuju ke kota C. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa jarak hanya memiliki nilai, sehingga merupakan besaran skalar. Sedangkan perpindahan merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Gerak lurus termasuk sebagai gerak translasi, yakni gerakan suatu objek yang bergerak tanpa adanya rotasi. Dinamakan gerak lurus karena lintasannya berupa garis lurus. Gerakan ini dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan dari tidak adanya percepatan, yakni gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus beraturan atau GLBB. Untuk selanjutnya, GLBB akan dibedakan menjadi 2, yakni GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai GLB. GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak yang lintasannya lurus dan kecepatannya tetap. Rumusnya yakni S sama dengan V kali T atau V sama dengan S per T, dengan V adalah kecepatan rata-rata dengan satuan meter per sekon, S adalah perpindahan dengan satuan meter, dan T adalah selang waktu dengan satuan sekon. Contoh penerapan GLB dalam kehidupan sehari-hari salah satunya adalah mobil yang berjalan dengan kecepatan tetap. Di situ bisa dilihat bahwasannya mobil dengan lintasan garis lurus dan dengan kecepatan yang tetap. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak yang lintasannya lurus dan kecepatannya berubah secara beraturan atau berpola. Secara matematis rumusnya yaitu VT sama dengan V0 plus AT, S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, dengan VT adalah kecepatan akhir atau kecepatan setelah T konstan, satuannya meter per sekon, V0 adalah kecepatan awal dengan satuan meter per sekon, A adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, T selang waktu dengan satuan sekon, dan S jarak tempuh dengan satuan meter.
Jenis dari GLBB terdapat dua macam, yakni GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Yang pertama, GLBB dipercepat. GLBB dipercepat ialah gerak suatu benda dengan lintasan yang lurus dengan kecepatan yang bertambah secara beraturan. Bisa juga disebut mengalami percepatan. Contoh dari GLBB dipercepat atau mengalami percepatan yakni pada saat naik sepeda di jalan yang menurun. Otomatis kecepatan sepeda tersebut akan bertambah secara beraturan. Selain itu, contohnya ada buah jeruk yang jatuh dari pohon serta air terjun. Selanjutnya yaitu GLBB diperlambat. GLBB diperlambat ialah gerak pada suatu benda dengan lintasan yang lurus dengan kecepatan yang berkurang secara beraturan. Bisa juga disebut mengalami perlambatan. Contohnya yakni pesawat saat sedang mendarat, serta pada saat mengerem kendaraan. Oke, kita akan kembali ke home dan kita akan mencoba konten yang kedua yakni video. Jadi adik-adik, jika kalian ingin mendapatkan referensi atau materi yang lebih, silakan klik tombol tersebut. Kalian akan diarahkan ke web yang lebih lengkap yang berisi mengenai tambahan materi mengenai gerak-gerak lurus serta video pembelajarannya. Oke, kita kembali ke home. Selanjutnya, kita akan membuka mengenai soal. Yang pertama yakni kita akan membahas mengenai contoh soal GLB. Contoh soalnya yakni berapakah panjang yang ditempuh oleh sebuah benda yang bergerak selama 6 detik dengan kecepatan konstan atau tetap sebesar 10 meter per detik. Jawabannya, langkah-langkahnya kalian tulis diketahui dulu, yakni yang diketahui dari soal adalah kecepatan atau V yakni 10 meter per detik. Selanjutnya, T atau waktu 6 detik. Selanjutnya, ditanya jarak tempuh atau S. Jawabannya yakni rumus dari jarak tempuh atau S adalah S0 plus V kali T, di mana S0 adalah 0 karena tidak diketahui dari kecepatan awal. Ditambah V10 dan kali T 6. Jawabannya adalah 60 meter. Selanjutnya yakni mengenai GLBB, yakni sebuah benda bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap 4 meter per sekon kuadrat. Kecepatan dan jarak yang ditempuh benda setelah 5 sekon berturut-turut adalah. Jawabannya, diketahui V0 sama dengan 0. Percepatan atau A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. T sama dengan 5 sekon. Ditanya S atau jarak tempuh. Jawabannya, oleh karena benda bergerak dengan percepatan tetap, maka berlaku rumusan GLBB berikut. Untuk mencari kecepatan pada waktu T 5 sekon digunakan rumus VT sama dengan V0 plus AT. V0-nya 0 plus A sama dengan 4 kali 5 sama dengan 20 meter per sekon. Selanjutnya, jarak yang telah ditempuh benda tersebut adalah S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat sama dengan V0T 0 plus setengah kali 4 kali 5 pangkat 2. Jawabannya, jaraknya sama dengan 50 meter. Jadi, kecepatan dan jarak yang ditempuh benda setelah 5 sekon berturut-turut adalah 20 meter per sekon dan 50 meter. Oke, sekian media pembelajaran ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa pada media pembelajaran selanjutnya.